Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita membahas surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-25. Tadi kita sudah tartil, sudah kosakata juga sudah. Kemudian kita akan alih bahasakan. Kemudian terakhir kita akan tadaburi kandungan di dalam ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 25 ini, kalau kita alih bahasakan, dan berilah kabar gembira. Perintah ini Allah yang perintahkan. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rizki dari buah-buahan, mereka berkata, ini sepertinya pernah diberikan kepada kita sebelumnya. Dan memang mereka diberikan buah-buahan tersebut dalam bentuk yang serupa. Dan mereka di dalam surga memiliki pasangan-pasangan yang suci, dan mereka di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Para ikhwan sekalian, ada sebuah pertanyaan. Apa syarat seseorang masuk ke dalam surga? Syaratnya ada berapa orang bisa masuk ke dalam surga? Apa syaratnya orang masuk ke dalam surga? Menjalankan perintah Allah. Pak Sigit? Baik. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Jadi syarat masuk surga cuma dua. Yang pertama beriman, dan yang kedua beramal soleh. Dalilnya mana? Surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Al-Baqarah ayat 25. Ini dalil bahwa manusia jika ingin masuk ke dalam surga syaratnya dua. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Kadang-kadang bayangan kita syaratnya itu banyak, 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata menurut Allah syaratnya cuma ringan, cuma dua, yaitu beriman dan beramal soleh. Wabasyir, berilah kabar gembira. Siapa yang akan dapat kabar gembira? Siapa yang akan dapat kabar gembira? Tentu adalah orang yang membaca ayat ini. Orang yang mendapat kabar gembira adalah orang yang membaca ayat ini. Kalau nggak baca, nggak dapat kabar gembira. Bukan hanya membaca, tapi kemudian setelah membaca, kabar gembira itu langsung kita tangkap dan kita tahu syarat-syaratnya, dan kemudian kita amalkan. Yang pertama adalah beriman. Keistimewaan orang beriman. Kenapa orang bisa beriman? Kan gitu. Apa sarana orang untuk bisa beriman? Apa perantara, wasilah orang bisa beriman itu apa? Apa yang bisa mengantarkan seseorang bisa beriman? Apa? Hah? Yang bisa mengantarkan orang bisa beriman itu ayat-ayat Allah. Ya.
Coba perhatikan dalam surat Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Semua ayatnya diawali wa min ayatihi. Dan diantara ayat-ayat Allah, an khalaqakum min turabin, an khalaqalakum azwaja, ditaskunu, dan seterusnya. Semua peristiwa kejadian Allah katakan itu ayat. Orang yang bisa memahami ayat-ayat Allah, maka pasti dia akan beriman. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika, demikian itulah, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kalau orang mendapatkan petunjuk, pasti orang itu beriman. Kalau orang tidak mendapatkan petunjuk, pasti orang itu tidak beriman. Ayat-ayat yang diakhiri dengan kata-kata tersebut itu banyak. Tentang ayat, supaya kita memperhatikan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ada berapa? Ayat Allah ada berapa? Ada dua. Ada dua apa ada berapa, Pak? Ayat Allah. Ayat Allah itu secara global itu ada dua. Yang pertama ayat yang tertulis, yang kedua ayat yang terpampang di alam semesta. Yang pertama ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, yang kedua ayat yang terpampang di alam semesta. Ya. Allah berfirman dalam akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam dan siang hari itu akan pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang berakal. Maka ada profesor yang meneliti tentang genetika. Profesor orang Australia itu meneliti tentang genetika manusia. Dia punya kesimpulan ternyata wanita paling suci di dunia itu adalah wanita kaum muslimat. Kenapa? Karena jika terjadi perceraian dalam keluarga, maka muslimat itu, wanita yang dicerai itu harus menunggu 3 kali suci, 3 kali iddah, baru boleh menikah dengan suami yang lain. Setelah diteliti ternyata benar. Kenapa harus 3 kali suci? Untuk membersihkan gen dari suami yang pertama. Setelah dia sadar akan hal itu, kemudian profesor itu meneliti kehidupan dirinya dan istrinya, dan dia meneliti istrinya ini dulunya suaminya siapa, kemudian punya suami dirinya. Ternyata anak-anaknya itu bukan keturunannya, tapi keturunan suami yang pertama. Dari situ dia sadar, kemudian dia masuk Islam. Profesor ini dia mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat yang terpampang di alam semesta. Kita hari ini dihadapkan dengan ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Surat An-Naba
Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku jadikan bumi ini sebagai hamparan? Benar nggak bumi ini hamparan? Benar ya? Nggak, hamparan tuh maksudnya kita bisa hidup di atasnya. Hamparan itu maksudnya kita nggak kemana-mana, nggak jatuh ke mana gitu, nggak, tapi nempel di bumi. Hamparan itu maksudnya kita bisa berjalan di atas bumi, bisa hidup dan lain sebagainya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Gunung kami jadikan pasak. Betul nggak? Betul secara ilmiah. Tanpa gunung maka tanah akan labil, bergeser dan lain sebagainya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Benar nggak? Benar. Al-Qur'annya benar, kenyataannya benar. Jadi ayat Al-Qur'an benar, ayat Al-Qur'an itu disebut dengan ayat qauliyah, ayat alam semesta disebut dengan ayat kauniyah. Ada lagi, Allah berfirman, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah berikan kemudahan mendapat petunjuk, maka hati dada orang Islam, hati dada seseorang itu akan lapang menerima Islam. Tapi bagi orang yang disesatkan sama Allah, maka dadanya itu sempit menerima Islam, seperti kata Allah, seperti orang yang naik ke langit. Orang yang naik ke langit. Dan ilmuwan membuktikan itu. Ketika mereka terus naik ke atas ke langit yang paling tinggi, terus dadanya semakin sesak. Benar nggak? Benar. Al-Quran benar, ilmiah sekarang benar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi yang alasan yang bisa kita dustakan. Nah, baik, itu sarana orang beriman itu adalah ayat. Oleh karena itu orang beriman itu harus bisa mentadaburi dua ayat. Pertama ayat Al-Quran, yang kedua ayat alam semesta. Kalau sudah dikasih ayat, berbanyak-banyak ayat, tapi ternyata hati kita juga tidak beriman, wallahu a'lam. Ya kan? Dan iman itu harus diwujudkan. Wujudnya apa? Amal soleh. Kalau iman itu jatuhnya di rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau amal soleh itu wajibnya ada di rukun Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Sholat wajib nggak? Tidak. Wajib nggak? Sholat wajib nggak? Salat tidak wajib bagi orang yang tidak berakal. Orang gila suruh sholat. Orang gila itu nggak sholat tuh nggak apa-apa. Namanya gila. Ada 3 orang yang boleh nggak sholat. Pertama orang gila. Yang kedua orang yang lagi tidur. Jadi kalau bapak tidur nggak sholat nggak dosa.
Oh, masalahnya tidur, Bang. Yang ketiga, anak yang belum balik. Jadi sholat wajib nggak? Ya, jadi itu pengetahuan yang harus luas ya. Maka kalau orang bicara tentang hukum, semua hukum itu harus di Al-Quran, semua hukum itu ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Daging babi haram nggak? Haram. Enggak haram. Bagi orang yang terdesak, nggak punya makanan apa-apa, adanya cuma daging babi, boleh, tapi bukan untuk foya-foya gitu. Jadi itu hukum Islam. Jadi iman itu rukun iman, amal soleh itu rukun Islam. Sholat, zakat wajib nggak? Tidak wajib bagi yang tidak. Ya kan? Sholat, zakat, puasa Ramadan wajib nggak? Wajib yang normal, ya kan? Puasa Ramadan. Kemudian apa lagi? Haji wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Nggak mampu wajib nggak? Nggak wajib. Begitu ringan amal solehnya. Jadi amal soleh itu setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Amal soleh itu sangat luas. Jangan membatasi amal soleh. Tapi ada ibadah itu namanya ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang ditetapkan Allah dan Rasul yang tidak boleh berubah. Contohnya sholat 5 waktu, rokaat dalam sholat. Kalau ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang di luar ketetapan yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah amaliyah sunnah. Maka ada teman-teman kita yang mengajarkan fadilatul amal. Itu orientasinya adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang di luar ibadah mahdoh. Kalau sunnah-sunnah di luar ibadah mahdoh, rata-rata Rasulullah tidak menetapkan. Bahkan sholat malam aja Rasulullah tidak pernah menetapkan harus 11 rakaat. Cuma memberikan contoh sekian rakaat. Kita senangnya 11 rakaat apa 22 rakaat? Hah? Yang 22 rakaat apa yang 11? 11. Berarti ikut Rasul. Benar nggak yang 11 ikut Rasul? Belum. Karena Rasul itu satu rakaatnya 4 juz, 5 juz 4 halaman. Berarti kita belum seperti Rasul. Rasul milih 11 rakaat karena satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Kita satu rakaatnya kulhu. Tapi nggak masalah, ya kan? Karena kita bukan Rasul, kita umatnya. Mencintai Rasul, mengikuti semampu kita, itu sudah bagus. Dalilnya mana? Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampunya. Pak Ustadz, salah itu, salah apanya? Di Ali Imran ayat 102 itu Allah memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Yang salah yang mana?
Di Ali Imran ittaqullaha haqqa tuqatih, di At-Taghabun ayat 16 fattaqullaha mastata'tum. Mana yang salah, mana yang benar? Bertentangan enggak ayat ini? Tidak, bagi orang yang mengerti ilmu. Ilmu apa? Ilmu nasikh dan mansukh. Jadi dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang masih berlaku dan ada hukum-hukum yang batas berlakunya sudah habis. Contoh ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu melakukan sholat kalau lagi mabok. Berarti di luar sholat boleh mabok. Itu kita amalkan, salah kita. Karena hukum ayat itu sudah tidak berlaku. Nah, pakai apa ilmunya? Ilmu nasikh dan mansukh. Maka menerangkan Al-Quran tidak sembarangan. Jika ada orang yang belum paham ini, bisa jadi dia akan menyalahkan Al-Quran. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih itu dimansukh, status hukumnya diringankan, takhfif, diringankan oleh surat Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Jadi orang kita kalau baca ayat jangan cuma satu, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Sementara fattaqullaha mastata'tum tidak pernah kita baca, salah nanti kita. Nanti kita keras terus sama orang lain, ya, harus begini. Sementara ayat Al-Quran dari Allah juga fattaqullaha mastata'tum. Maka kalau ada ustadz-ustadz yang keras, itu artinya ustadz itu belum memahami seluruh ayat-ayat Al-Quran. Padahal rata-rata ayat Al-Quran itu ada 3 kesimpulan hukumnya. Yang pertama adamul haraj. Hukum Allah itu sifatnya adalah meniadakan kesulitan. Yang kedua taqlilut takalif, meringankan beban. Yang ketiga tadrijut tasyri'. Yang ketiga adalah syariat itu harus bertahap, nggak boleh langsung seketika. Ya. Tergantung dari keturunan siapa dulu. Kalau keturunan Husain keras, tapi kalau keturunan Hasan lembut. Maka ulama kita yang lagi viral ini ya keturunan Husain. Maka apapun harus, ya kan? Yang penting kebenaran harus tegak, kemungkaran harus dimusnahkan. Bagus nggak? Bagus, ya kan? Tapi harus diimbangi dengan keturunan Hasan. Hasan itu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, silahkan, daripada ribut, ya kan? Kalau dia bertahan bisa perang, nggak apa-apa. Mau dipimpin dengan cara apa terserah, tanpa kepemimpinan yang khitah Nabi nggak masalah. Yang penting kita nggak perang. Itu Hasan, kan? Maka ada keturunan Nabi dari jalur Hasan, ada keturunan Nabi dari jalur Husain. Bagus nggak semuanya? Ya bagus, cuman nanti penerapannya. Baik. Jadi syarat masuk surga 2, iman dan amal soleh. Dan Allah selalu memberikan informasi kepada kita sedikit gambaran surga. Sedikit gambaran surga itu apa? Ternyata ada makanan yang tidak membosankan di dunia. Apa? Makanan yang tidak membosankan, buah-buahan. Makanan yang tidak membosankan adalah buah-buahan. Apalagi sudah semakin tua, ya kan? Kita harus banyak makan buah, bukan gorengan. Gorengan lagi.
Ya, nah maka di sini disebutkan buah. Nah, buah di surga itu nanti penghuni surga nih kaget loh, kok ada mangga juga, kok ada ini juga. Tapi ingat, rasanya beda. Rasanya belum pernah dirasakan di muka bumi apapun yang ada di surga. Ma khatira bibal. Ya. Tidak pernah terlintas dalam benak manusia kenikmatan yang akan kita peroleh di surga. Dan surga yang dijanjikan kepada kita itu bahasanya jannatin, pakai jamak. Tapi kalau surganya Nabi Adam itu pakai al-jannah, pakai kata mufrad. Apa bedanya? Karena surga di masa Nabi Adam itu masih ada larangan. Tapi kalau surga yang kita nanti huni itu sudah bebas, tidak ada larangan. Jadi kalau bapak-bapak mau minum minuman keras, jangan di dunia, di surga. Kalau mau ngebut-ngebutan, di surga. Terserah kendaraannya apa, terserah. Dan nggak mati-mati Pak sana. Dan ada yang paling dicintai bapak-bapak di sana adalah azwajum mutahhar. Dikasih istri-istri banyak, bidadari, ya, setiap orang tidak kurang dari 100 bidadari, satu dengan yang lain tidak saling melihat. Nggak ada cemburu Pak di sana Pak, nggak ada. Cemburu udah dihapus, ya kan? Ya kan? Perasaan cemburu di surga sudah dihapus, nggak ada lagi. Cemburu itu kan dari setan. Setan udah berhenti di surga. Dan yang lebih menyenangkan hati kita, wahum fiha khalidun, kekal di surga. Ini betul-betul jadi kabar gembira buat kita, ya. Kita harus on the track iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.